Kenapa seseorang itu bisa sampai terkena Down syndrome? Pertama, karena tuntutan norma. Norma apa? Norma di budaya ketimuran itu banyak kali ini pola asuh juga ya berhubungannya ya. Tuntutan norma dan juga pola asuh yang menuntut kita, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau nangis biasanya apakah divalidasi tangisan anaknya waktu kita kecil gitu ya? Enggak, kebanyakan dialihkan gitu. Udah jangan nangis. Masa nangis sih udah gede masa masih nangis. Masa gitu doang nangis. Masa gitu doang kamu marah. Masa gitu doang. Nah, jadi kita dibiasakan, dalam tanda kutip dibiasakan untuk merasa bahwa adanya masalah itu bukan masalah gitu. Mengekspresikan emosi itu adalah masalah. Jadi kebalik ya. Jadi yang sebetulnya masalah itu dianggap menjadi tidak masalah, tetapi sebaliknya mengutarakan emosi itu dijadikan masalah. Nangis dijadikan masalah, marah dijadikan masalah. Itu nggak boleh katanya, gitu ya. Kata norma sosial yang berlaku saat ini atau dari dulu sebenarnya dari zaman saya masih kecil pun sama. Mengutarakan ekspresi marah itu nggak boleh. Jangan nangis dong. Ah, masa gitu aja nangis? Jangan marah dong. Ah, masa gitu aja kamu marah? Gimana sih kamu? Biasa aja lah. Nah, kemudian semakin besar pun sama gitu. Orang sekitar kita pun dididik dengan cara yang sama dan mereka semua pun sama pada akhirnya menormalkan atau menormalisasi masalah, justru tidak menormalkan kalau seseorang mengekspresikan perasaannya, mengutarakan pendapatnya itu dianggapnya kurang ajar gitu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh bantah. Padahal bukan bantah, tapi mungkin ngomong, mengutarakan perasaan gitu. Tapi dibilang itu bantah, sopan. Tuntutan norma dan pola asuh ini pasti mempengaruhi caranya kita untuk berpikir, untuk merespon masalah, merespon stimulus gitu ya, menjadi respon kita jadinya kebanyakan salah. Jadi banyak kali saya dengan klien saya pun saya harus membantu dia untuk dia mengetahui dulu emosinya, mengetahui dulu perasaannya, kemudian mencari respon apa yang tepat untuk merespon masalahnya dia itu gitu. Karena sudah sampai dari kecil sampai dengan besar dia kebingungan, mas emosi yang mana yang saya rasakan. Kalau emosinya sedih, emangnya saya harus ngapain? Kan nggak boleh nangis gitu. Nah, jadi yang seperti ini norma dan juga pola asuh yang membuat menjadi bingung. Gitu. Emosi itu harusnya diapakan. Jadinya terbiasa untuk mau sedih kayak mau seneng kayak sedih terutama emosi-emosi negatif sedih, marah, kecewa itu dianggap tidak ada atau dihapus gitu seolah-olah tidak ada atau tidak boleh ada. Jadi tidak boleh mengekspresikan itu. Kita harus tetap ekspresikan dengan muka yang tegak, yang tenang, yang tetap happy. Apapun yang kita rasakan. Itu kecenderungannya tuntutan norma dan pola asuh seperti itu, terutama di Asia ya. Kemudian yang kedua ada peran dalam profesi juga nih kadang-kadang kalau profesi ini untuk orang-orang yang sudah bekerja kayak profesinya misalkan jadi MC kan jadi bekerja di dunia entertain, bekerja di dunia yang berhubungan sama orang terus marketing misalnya sales gitu ya yang selalu harus menampakkan dirinya harus selalu positif, harus selalu happy, harus selalu selalu berada pada posisi yang tenang gitu. Nah, kadang-kadang memang awalnya ini adalah tuntutan profesionalitas, tapi kemudian lama-lama jika tidak terbiasa, kemudian masuklah ke masalah ke pribadinya, ke dalam kehidupan personalnya, seseorang ini pun akan jadinya bingung cara mengekspresikan atau tidak paham bahwa dia sedang merasakan apa. Ini awalnya bisa jadi karena tuntutan profesi. Ya termasuknya juga psikolog juga ya, psikolog, guru, itu juga dituntut untuk selalu berada pada emosi yang stabil, tenang di depan audiens gitu, di depan klien, di depan murid gitu kan. Jadi kadang tuntutan profesi juga mempengaruhi terjadinya Down syndrome ini. Kemudian yang ketiga sandwich generation. Nah, ini sebetulnya dialami oleh saya mungkin bisa bilang kebanyakan dari angkatan 70, 80, 90-an atau mungkin sekarang udah masuk 2003, 2023 ya berarti udah masuk angkatan 2000-an juga mungkin sudah mengalami hal yang sama menjadi salah satu sandwich generation. Kita harus memenuhi kebutuhan yang usianya di atas kita orang tua, mertua gitu ya, kakak gitu. Tapi juga kita mesti memenuhi kebutuhan yang ada di bawahnya kita, adik, anak,
keponakan mungkin. Kita harus tetap memenuhi kebutuhan dua-duanya. Yang atas nuntut, yang bawah juga nuntut. Dari orang tua yang lebih tua dari kita menuntut, yang dari bawah pun menuntut, terus dari kanan kiri pun ada, dari teman, pasangan, ya, pacar misalnya, gitu ya, menuntut untuk kita tetap stay, apapun itu masalahnya, kita mesti stabil dan tetap konsentrasi untuk cari duit gitu. Ini adalah contoh sandwich generation yang membuat kenapa seseorang bisa mengalami Down syndrome. Ya karena nggak ada pilihan lain, saya nggak bisa berhenti, saya nggak mungkin berhenti gitu, saya nggak mungkin stop dan meratapi kesedihan saya dulu, saya tetap mesti sambil jalan gitu, karena masih banyak sekali yang mesti saya penuhi. Ini adalah salah satu penyebab juga kenapa bisa mengalami Down syndrome. Kemudian yang keempat, media sosial. Media sosial yang selalu menampilkan bahwa orang-orang di sekitar kita, eh, para influencer gitu ya, mereka semua sepertinya happy ya gitu, seperti mereka semua hidupnya bahagia, gila bisa ke sini bisa ke situ, duitnya nggak ada limitnya ya gitu ya. Kemudian orang-orang yang, wih pernikahannya happy sekali, masukin ke vlog-vlognya gitu ya, kita lihat, gila ya happy banget ya jadi dia ya gitu ya, hidupnya sempurna gitu. Kemudian kita lihat teman-teman kita, wih enak ya dia, misalkan, oh kerjaannya sukses ya, happy sekali dia punya keluarga, dia udah punya pasangan, dia udah punya anak. Oh saya masih belum punya kerjaan, saya masih belum punya pasangan, saya masih belum punya anak. Rasanya, aduh, kok orang-orang lain kok enak ya, kok saya enggak ya. Tapi saya bisa apa sih? Ya nggak bisa apa-apa, ya udahlah tetap jalani aja mau nggak mau. Tapi di dalam hati sedih, di dalam pikiran ada kekhawatiran, kecemasan, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena itu adanya di luar jangkauan di media sosial. Nah jadi mau tidak mau ya tetap harus dijalani gitu. Nah, tapi ini kan menimbulkan gejolak-gejolak di dalam diri kita, tidak puasan gitu ya, kita tetap pengennya melawan sebenarnya tapi merasa nggak mampu karena tidak memungkinkan gitu. Jadinya kita kebanyakan jadinya karena melihat orang lain, fotonya orang lain itu sepertinya kok bagus banget, saya kok enggak, ya jadinya semakin terluka lagi ego kita, self kita semakin terluka lagi. Kemudian yang berikutnya adalah perfeksionisme. Adanya tuntutan, ini perfeksionisme ini berhubungan dengan poin yang pertama tadi, yang tuntutan norma dan juga pola asuh. Tuntutan untuk selalu tampak perfect, tuntutan selalu terlihat baik, tuntutan selalu harus terlihat baik-baik saja. Kalau kita ngeluh, dibilangnya lu lemah banget sih. Gitu kan. Kalau kita bilang saya lagi ini, saya lagi itu, menceritakan masalah kita, ada orang yang bisa menanggapinya dengan positif, dengan memberikan support misalkan. Tapi ada juga orang yang justru malah adu nasib namanya. Justru malah bilang, lu sih masih enak begitu, gue lebih parah, gue lebih ini, lebih itu, lu nggak ada apa-apanya, gue lebih parah. Yang ada kita bukannya didengarin, malah semakin diceploskan ke dalam jurang gitu kan. Perilaku-perilaku yang seperti ini yang didapatkan seseorang dari lingkungannya, ini membuat seseorang jadi ya udah deh, berarti kan gue nggak boleh ngeluh, gue nggak boleh punya masalah, berarti everything semua yang saya lakukan itu harus perfect. Supaya apa? Supaya orang lain pun bisa menerima saya, supaya saya nggak dikatain lagi saya lebay, nggak dikatakan lagi saya apa tuh namanya, bukan lebay, satu lagi baper gitu ya, baperan banget sih lu gitu. Berarti saya harus perfect nih. Saya nggak boleh merasakan apa-apa. Saya nggak boleh punya emosi negatif. Saya harus selalu positif. Nah, perfeksionisme ini juga yang membuat seseorang menjadi akhirnya ya sudah, daripada tidak bisa, saya tidak bisa happy, tetapi saya juga tidak boleh mengutara, saya tidak boleh mengungkapkan ketidakhappyan saya. Sudah, saya pendam saja deh. Jadinya Down syndrome. Di luar tampak baik-baik saja, dia menunjukkan dia baik-baik saja, tetapi sebetulnya dia merasakan banyak penderitaan yang dia merasa tidak bisa cerita. Karena orang lain tuh nggak mau dengerin saya kok, malah adu nasib sama saya. Ya sudahlah, saya diam aja, saya tampilkan saja perfect-perfectnya saya, gitu. Terus kemudian yang berikutnya peristiwa traumatis, yaitu dulu-dulunya pernah mengalami penolakan, dulu-dulunya pernah mengalami bullying biasanya gitu. Dulu-dulunya sering sekali dimarahi oleh orang tua atau mungkin oleh pasangan misalnya. Setiap kali mengeluh selalu dikatain, selalu tidak tidak pernah diterima perasaannya, tetapi malah dikatain gitu, malah direndahkan emosinya.
malah dianggap bahwa emosi kita tuh tidak wajar, padahal emosi negatif setiap manusia tuh wajar untuk punya gitu. Peristiwa traumatis yang berulang, seseorang yang berkali-kali mengalami bullying, dikatain lebay gitu ya, dikatain baperan misalnya, akhirnya mereka berpikir bahwa ya sudah, berarti memang tidak boleh saya mengungkapkan perasaan saya, oke saya harus tampak santai gitu. Peristiwa traumatis bisa menyebabkan seseorang juga Down syndrome. Kemudian self esteem yang rendah. Gimana caranya nggak rendah ya kalau selalu direndahkan gitu ya. Masalahnya banyak tetapi tidak boleh cerita. Akibatnya dia daripada dia menyalahkan situasi dan kondisi yang ada, dia lebih memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri akhirnya. Ya udahlah, memang dasarnya sayanya aja kali yang lemah, emang dasar sayanya aja lah yang nggak bisa apa-apa, emang dasar sayanya aja yang nggak bisa keluar dari zona nyaman saya, emang dasarnya saya aja, semua nyalahin diri sendiri pada akhirnya. Nggak bisa cinta sama diri sendiri, boro-boro gitu ya. Biasanya sulit bagi mereka ini untuk menerima pujian. Kalau dari orang lain memuji dia akan langsung ditolak mentah-mentah gitu. Apaan? Enggak, lu cantik deh. Enggak, apaan? Cantik dari mana? Gue jelek. Jadi susah sekali untuk menerima dan mengiyakan pujian itu susah karena sudah terbiasa untuk dikatai jelek dan dia sudah terbiasa belajar bahwa kalau dia menampakkan dirinya itu jelek itu ditolak, gitu ya. Tapi dia menunjukkan sisi emosinya dia yang positif meskipun dia nggak merasakan itu. Dia tetap menunjukkan dia baik-baik saja, tapi sebenarnya dia nggak baik-baik saja. Jadi dia semakin membenci dirinya sendiri karena kenapa sih gue nggak bisa jadi diri sendiri? Kenapa sih begitu setelah di luar hahaha sama orang, begitu pulang kayak aduh capek banget rasanya gitu. Kemudian makin lama makin nggak nyaman sama diri sendiri, makin lama menyalahkan diri sendiri kenapa kalau hidupku kayak begini. Nah itulah yang bisa menyebabkan seseorang juga menjadi Down syndrome. Kenapa kita bisa atau seseorang itu bisa dikatakan dia itu memiliki Down syndrome? Yang pertama